Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 2633 sampai bab 2636. Mendengar jawaban Hong Changqing, Ye Chen mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu, jika Anda memasak obat dengan api kecil, obatnya akan lebih kuat dari obat lain. Petik 2. Itu benar. Hong Changqing mengangguk berulang kali dan menjelaskan, dan jenis obat ini lebih efektif daripada obat lain. Ini sangat ampuh. Apakah Anda menggunakannya untuk membuat sup atau membuat pasta obat untuk membuat ramuan, itu dapat membuat obat akhir Anda lebih efektif. Setelah itu, Hong Changqing berkata lagi, misalnya bisa, saya sedang meresepkan resep sekarang. Resep ini dapat menyehatkan yin dan yang, dan membuat pria mendapatkan kembali kejantanannya. Jika dimasak dalam kaserole biasa, mungkin perlu waktu 3 hari dan 9 dosis obat untuk efeknya. Kemudian gunakan kuali obat ini untuk memasaknya. Hanya perlu 6 dosis dalam 2 hari untuk mencapai efek yang sama. Hong Changqing sudah sedikit bersemangat ketika mengatakan ini, dan dia menjelaskan dengan mendalam, ini bukanlah hal yang paling penting, yang terpenting khasiat obat ini juga akan berubah secara kualitatif. Petik 2. Mari kita ambil contoh orang-orang kaya berusia 70-an dan 80-an itu. Jika dia tidak menggunakan obat ini untuk memasak resep yang sama, meskipun dia meminumnya selama sebulan, dia akan bisa berhubungan seks paling banyak setiap malam, tetapi kualitas seks ini setiap malam, artinya, dengan kecepatan mendapatkan kembali kejayaannya, dia hanya bisa mencapai 60 poin, yang hanya sedikit lewat. Petik 2. Tapi jika dia meminum obat yang diseduh dari kuali obat ini, dia tidak hanya akan bisa bernyanyi dan bernyanyi setiap malam, tapi dia juga akan bisa menghidupkan kembali kejayaannya. Pada level itu, bisa mencapai 70 atau bahkan 75 poin. Ini sangat kuat. Ini tidak hanya memusatkan efek obat, tetapi juga menyublimkannya. Chen Xiaozhao di samping mau tidak mau mendengarkan perkenalan seriusnya. Wajahnya memerah dan dia tidak bisa, mau tidak mau berbisik, bah. Kamu adalah biksu dan iblis mesum. Kamu tidak sopan. Petik 2. Hong Changqing tiba-tiba merasa malu, dan dia dengan cepat menjelaskan semuanya. Saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Hanya saja membuat analogi acak. Ye Chen tahu bahwa orang-orang seperti Hong Changqing, meskipun dia sangat kuat dan seorang murid Tao, sebenarnya sangat duniawi dan hanya ingin menggunakan apa yang telah mereka pelajari untuk melayani yang berkuasa, sama seperti seperti mereka yang disebut sebagai biksu terkemuka yang gemar berdakwah kepada orang-orang kaya dan terkenal. Pada hari-hari biasa, ia harus berhubungan dengan beberapa orang kaya dan bangsawan. Setelah orang-orang kaya dan bangsawan ini mencapai puncak kehidupan materialnya, mereka pasti akan memasuki kehidupan di mana orang tua mencari awet muda, orang sakit mencari kesehatan, penyandang cacat mencari kemakmuran, dan orang yang meninggal mencari kelahiran kembali. Dan orang-orang seperti Hong Changqing adalah ahli yang dapat memenuhi kebutuhannya sampai batas tertentu, jadi dia harus memiliki sarana dalam hal ini. Namun, Ye Chen tidak mempedulikan hal ini. Yang dia pedulikan adalah kuali obat ini dapat memiliki efek peningkatan tertentu meskipun direbus dengan api kecil. Jadi keajaibannya tidak hanya pada formasi internal, tetapi juga keistimewaannya, bahan. Jika begini, jika Anda menggunakan energi spiritual untuk memurnikan obat, bukankah Anda bisa mendapatkan berkah ganda berupa materi dan bentukan? Memikirkan hal ini, Ye Chen menjadi lebih bersemangat. Melihat ekspresi patuh Hong Changqing, dia tidak lagi merasa jijik seperti sebelumnya. Jadi dia bertanya kepadanya, ngomong-ngomong, layanan apa yang biasanya Anda berikan kepada orang-orang berkuasa itu? Hong Changqing berkata jujur, Guru Huiye, yang bisa saya berikan tidak lebih dari pengobatan orang yang masih hidup, penyelamatan orang mati, kebugaran jasmani, pengembangan diri, rahasia Feng Shui, ramalan nasib dan tafsir mimpi, Del.
Di antaranya, yang paling populer di pasaran adalah pengobatan orang yang masih hidup, penguatan fisik, dan berkat kuali obat ini dan resep yang ditinggalkan oleh para ahli Taizen Tao, obat yang saya buat agak terkenal di kalangan orang yang berkuasa, sehingga seiring berjalannya waktu, ia dikenal sebagai guru surgawi. Ye Chen mengangguk dan bertanya, "Saya mendengar bahwa Anda akrab dengan keluargaan di Amerika." Hong Changqing berkata tanpa berpikir, "Ya, wanita tua dari keluargaan mulai masuk agama Tao 20 tahun yang lalu. Hal itu diperkenalkan oleh salah satu klien saya saat itu, dia menjadi penganut Tao Taizen. Selain sering berdakwah untuk mendiang putri dan menantunya, dia juga sering bertanya saya untuk membantu ramalan, seolah-olah dia ingin mengetahui keberadaan cucunya." Ye Chen tampak tertegun, dan tidak bisa menahan perasaan sedikit pun di dalam hatinya. Tersentuh, dia segera bertanya kepadanya, "Sudah kamu meramal untuknya?" "Iya." Hong Changqing berkata dengan canggung, "Saya juga mahir dalam ramalan, tetapi nama dan tanggal lahir cucunya tidak dapat diramalkan jika digabungkan." Sungguh aneh mengemukakan alasan seperti itu. Ketika Ye Chen mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Bahkan Lai Qinghua, seseorang yang telah mempelajari rahasia Feng Shui sepanjang hidupnya, tidak dapat menghitung informasinya sendiri, apalagi Hong Changqing, seorang pendeta Tao yang setengah hati. Nenek ingin datang. Mereka juga tertipu dengan namanya sebagai Hong Tianxi, mengira bahwa dia benar-benar orang luar. Tapi biarkan Ye Chen melihatnya secara objektif. Hong Changqing memang ahlinya. Di kuil Tao, orang ini harus belajar Taoisme, menjalankan sekte Tao, dan berlatih seni bela diri dengan keras. Namun meski begitu, dia tidak hanya bisa mencapai 8 prajurit bintang mampu menguasai keterampilan medis dan ramalan tertentu, dan bahkan mengelola nama merek untuk dirinya sendiri sebagai Master Hong Tian, yang cukup untuk membuktikan bahwa dia adalah orang yang sangat cerdas dan berbakat. Jika itu adalah seseorang dari seni bela diri lain, bahkan jika mereka menghabiskan seluruh hidup mereka berlatih seni bela diri, mereka tetap tidak akan mampu mencapai ketinggian seorang prajurit bintang 8. Pada saat ini, Hong Changqing berpikir bahwa Ye Chen bertanya tentang keluargaan, dan kemudian berpikir bahwa Gu Qiuyi meminum pil yang dia berikan untuk menyelamatkan lelaki tua dari keluargaan. Jadi dia berpikir bahwa dia ingin berteman dengan keluargaan. Jadi dia segera berkata dengan penuh perhatian, "Tuan Ye, wanita tua dari keluargaan berbicara dengan saya di telepon beberapa hari yang lalu. Dia berkata bahwa dia akan datang ke Jinling sebentar lagi. Jika Anda ingin mengenal An keluarga, saya dapat membantu Anda menghubunginya kalau begitu." Ye Chen mengerutkan kening. "Anda mengatakan bahwa An akan datang ke Jinling?" "Iya." Hong Changqing berkata, "Tidak hanya wanita tua itu, tetapi juga pria tua dan anggota keluargaan lainnya akan datang. Bagaimanapun, itulah yang dikatakan wanita tua itu di telepon, dan dia tahu saya datang ke Jinling lebih awal. Jadi saya ingin menyapa dan bertanya apakah saya telah menemukan sesuatu di Jinling." Berbicara tentang ini, Hong Changqing tiba-tiba memikirkan sesuatu dan tiba-tiba menyadari, ini Meng Lang, Tuan Ye. Anda adalah jika Anda ingin mengenal keluargaan, Anda tidak membutuhkan bantuan saya. Saya kira keluargaan datang ke Jinling hanya untuk menemukan Anda. Bagaimanapun, ramuan Anda lah yang menyelamatkan nyawa lelaki tua itu. Kemungkinan besar mereka datang ke Jinling untuk membalas kebaikan mereka kepada Anda." Hati Ye Chen tiba-tiba menjadi terjerat. Dia juga tahu betul bahwa jika kakek dan neneknya datang ke Jinling, mereka pasti akan mencarinya. Namun, Hong Changqing tidak memahami detailnya dan tidak mengetahui bahwa dia memiliki 3 identitas dengan keluargaan. Identitas pertama secara alami adalah cucu keluargaan. Identitas kedua adalah penyelamat keluargaan di konser Gu Qiuyi. Dan identitas ketiga adalah pemilik sebenarnya dari pil penyelamat jantung penghemat darah. Hong Changqing mengira keluargaan sedang mencari identitas ketiganya,
Tetapi Ye Chen tahu betul bahwa jika kakek neneknya datang ke Jinling, mereka pasti ada di sini untuk identitas pertamanya. Mereka pasti ingin memulai dari Jinling dan mencari keberadaannya lagi. Memikirkan hal ini, Ye Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit tidak nyaman. Dia belum siap untuk mengenali kakek dan neneknya dan keluarganya. Terlebih lagi, musuh yang menerobos dinasti Qing ada di depan, dan dia tidak ingin menimbulkan lebih banyak masalah sebelum itu. Saya baru saja mulai menyentuh kekuatan pinggiran dinasti Qing, dan saya belum menelusuri tambang tembaga di Siprus dan pabrik peleburan di Turki di hulu. Saat ini, Ye Chen berharap untuk berkembang secara sederhana di Jinling, sambil meningkatkan kekuatan dan kekuatannya. Jika keluarga An datang ke rumah mereka saat ini, di satu sisi, mereka kemungkinan besar akan menemukan petunjuk tentang diri mereka sendiri di Jinling. Di sisi lain, tindakan mereka pasti akan menarik perhatian masyarakat Qing. Sejujurnya, Marven tidak ingin kakek dan neneknya datang ke Jinling. Namun dia juga memahami bahwa masalah ini mungkin di luar kendalinya. Setelah memikirkannya lagi dan lagi, dia melihat ke arah Hong Changqing di depannya dan tiba-tiba membuat sebuah rencana, dan berkata, "Kirim pesan ke wanita tua itu sekarang dan katakan padanya bahwa kamu telah menghasilkan banyak uang untuk keluargaan, dan berpikir bahwa akan ada bencana besar dalam kunjungan keluargaan ke Jinling. Zhao, biarkan dia berpikir dengan hati-hati, yang terbaik adalah menarik keputusan ini." Hong Changqing bertanya dengan heran, "Tuan Ye, jika pil itu Nona Gu mengambil hari itu diberikan olehmu, lalu mengapa kamu menghindari melihat keluargaan? Apa?" Ye Chen berkata dengan ringan, "Saya punya pertimbangan sendiri, Anda tidak perlu mengatakan apapun." Hong Changqing mengangguk sedih, tapi saat berikutnya, dia memutar matanya dan tiba-tiba teringat sesuatu, dan berseru, "Saya ingat, Nona Gu itu, dia lebih dari sekedar bintang, dia juga memiliki identitas lain, dia adalah tunangan dari cucu dari keluargaan." Setelah mengatakan itu, dia menatap Ye Chen dengan mata terbelalak dan berkata dengan kaget, Mungkinkah itu kamu? Apakah cucu Nyonya An, Ye Chen yang memiliki telah hilang selama bertahun-tahun?" Ye Chen sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Hong Changqing. Dia tidak menyangka bahwa Hong Changqing benar-benar mengetahui namanya dan dapat menebak identitasnya. Namun, dia tidak menyembunyikan apapun dan berkata langsung, "Anda menebaknya dengan benar, saya Ye Chen." "Ya Tuhan," Hong Changqing merasa pusing, dan kemudian berkata dengan cepat, "Tuan Ye, lihat ini, anak-anak adalah membuat keributan, kita dibanjiri kuil Raja Naga, dan kita tidak mengenal satu sama lain." Ye Chen berkata dengan dingin, "Siapa keluargamu?" Hong Changqing berkata dengan tergesa-gesa, "Tuan Ye, kamu dan aku memiliki hubungan pribadi yang sangat dekat dengan nenek saya. Selama bertahun-tahun, dia telah meminta saya untuk melakukan banyak ritual, dan semuanya dilakukan untuk Anda, baik untuk berdoa bagi Anda atau untuk menunjukkan jalannya. Saya bahkan telah melakukan ritual untuk mentransfer uang ke dunia bawah, file Anda untuk melihat apakah Anda masih hidup." Ye Chen dengan sinis berkata, "Bagaimana Anda masih bisa berbicara dengan dunia bawah?" Hong Changqing berkata sambil mencibir, "Oh, ritual keagamaan. Ritual keagamaan? Bagaimana saya bisa memiliki kemampuan itu? Terus terang, bukankah hanya formalitas untuk membantu nenek Anda dan memberinya kenyamanan psikologis? Dan saya selalu memberitahu wanita tua itu, kataku, wanita tua, cucu Anda luar biasa. Soalnya, saya sangat cakap, jadi saya bisa memanfaatkannya. Bahkan ramalan pun tidak bisa mengetahui alasannya. Pasti mustahil cucu Anda memiliki salib di buku kehidupan dan kematian. Penguasa neraka. Justru karena kata-kataku itulah wanita tua itu selalu percaya bahwa kamu masih hidup." Pada titik ini, Hong Changqing berkata, dia tersenyum meminta maaf dan berkata, "Tuan Ye, sejujurnya, saya, Hong Changqing, telah menghabiskan banyak waktu untukmu selama bertahun-tahun, sekalipun saya tidak punya pahala.
itu masih sedikit kerja keras, bukan, sekalipun tidak ada kerja keras, maka saya telah melakukan ramalan selama bertahun-tahun, dan aku lelah, selalu ada sesuatu. Ye Chen berkata dengan tenang, jangan bicara omong kosong di sini dan terlalu dekat, sekarang lakukan apa yang aku katakan dan kirim pesan ke nenekku. Hong Changqing tidak berani untuk mengabaikan dan segera mengeluarkan ponselnya, dan mengirim pesan ke wanita tua itu. Isi pesannya adalah, Nyonya An, saya baru saja membuat heksagram. Heksagram tersebut menunjukkan bahwa jika Anda dan keluarga Anda datang ke Jinling di dalam waktu dekat akan ada pertanda buruk. Untuk berhati-hati, saya tetap menyarankan Anda tunggu sebentar bersama keluarga. Begitu pesan terkirim, wanita tua itu segera menelepon. Hong Changqing memandang Ye Chen dan bertanya ragu-ragu, Tuan Ye, menurut Anda apakah saya harus menerima jawabannya atau tidak? Jika demikian, apa yang harus saya katakan? Ye Chen berkata, terima. Setelah saya menerima jawabannya, saya terus berkata hal yang sama. Katakan saja mereka tidak boleh datang ke Jinling dalam waktu dekat. Hong Changqing mengangguk, menjawab telepon, dan pada saat yang sama menyalakan speaker dengan sangat bijak. Di telepon, suara nenek Ye Chen terdengar, dan dia bertanya dengan cemas, Tuan Hong Tian, Anda baru saja mengatakan di pesan bahwa ada pertanda serius untuk perjalanan kita ke Jinling. Saya tidak tahu apa situasi spesifiknya. Hong Changqing hanya berkata pria yang bisa mengatakan kebenaran mulai mengatakan omong kosong. Saya melihat bintang-bintang di malam hari dan menghasilkan banyak uang untuk keluargaan. Keberuntungan mengungkapkan bahwa Jinling akan sangat berbahaya bagi keluargaan. Jadi aku harus memberitahumu secepatnya. Yang terbaik adalah tidak datang ke sini dalam waktu dekat. Nyonya An tua merenung sejenak. Dia berkata dengan serius, Tuan Hong Tianxi, keluargaan sudah bersiap untuk pergi ke Jinling. Alasan pergi ke Jinling kali ini adalah untuk mencari cucu saya yang telah hilang selama 20 tahun. Saya pikir dia hilang di Jinling saat itu. Jadi kami memutuskan untuk pergi ke Jinling sekarang. Mulai tahun ini, kami akan meninjau situasinya sedikit demi sedikit. Jadi kita harus pergi ke peri ini. Saya ingin tahu apakah Hong Tianxi punya cara untuk menyelesaikan bencana ini. Hong Changqing memandang Ye Chen dengan canggung, dan kemudian berkata dengan berani, Nyonya tua, ini bukan Tuan Hong tidak pandai belajar, tapi pertanda buruk yang kamu temui kali ini terlalu kuat dan tidak bisa diselesaikan oleh Tuan Hong. Nyonya An tua terdiam. Hong Changqing buru-buru memukul lagi saat setrika masih panas. Nyonya An, menurut pendapat Tuan Hong, cara terbaik bagi Anda sekarang adalah mengesampingkan sementara rencana Anda untuk datang ke Jinling dan menunggu beberapa saat untuk melihat situasinya. Tuan Hong akan terus bekerja di sini. Anda memperkirakan bahwa begitu nasib berubah, Tuan Hong pasti akan memberitahu Anda sesegera mungkin. Nyonya An tua di ujung telepon berkata, Nyonya Hong Tianxi tua menghargai kebaikannya, tetapi keluarga An masih harus pergi ke Jinling. Hong Changqing berkata dengan cepat, Nyonya An, Anda harus mempertimbangkan masalah ini dengan hati-hati. Nyonya An tersenyum sedikit dan berkata dengan serius, sejujurnya, sebuah keluarga baru saja mengalami krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya di Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Untungnya, seorang dermawan maju dan menyelamatkan nyawa semua orang di keluargaan. Krisis itu adalah bom waktu yang terkubur di keluargaan bertahun-tahun yang lalu. Itu akan meledak cepat atau lambat, tapi itu terjadi meledak di konser tunangan cucu tertua saya. Berkat dia, keluarga kami diselamatkan oleh seorang dermawan. Saya yakin ini juga merupakan keberuntungan yang diberikan cucu tertua saya kepada saya. Kami pergi ke Jinling kali ini untuk mencari dia. Saya yakin dia juga akan memberkati kita setiap saat. Ubah kejahatan menjadi keberuntungan. Ini, Hong Changqing tiba-tiba tidak tahu bagaimana harus terus membujuk. Karena dia dapat mendengarnya meskipun wanita tua itu mengucapkan kata-kata ini dengan senyuman, nadanya sangat tegas, dan itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia lakukan hanya dengan beberapa kata.
Jadi, dia menatap Ye Chen dengan mata bertanya-tanya, ingin tahu apakah Ye Chen punya ide atau apakah dia punya instruksi baru. Ketika Ye Chen mendengar kata-kata neneknya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam diam, dan kemudian melambaikan tangannya ke Hong Changqing, menunjukkan bahwa masalah itu harus dihentikan. Hong Changqing berkata kepada wanita tua itu, "Nyonya An, karena Anda bersikeras, saya tidak akan menghalangi Tuan Hong. Ketika Anda semua tiba di Jinling, jangan lupa untuk menghubungi Tuan Hong." "Oke." Istrinya tersenyum dan berkata, "Kalau begitu Tuan Hong Tian, sampai jumpa di Jinling." Hong Changqing berkata berulang kali, "Baiklah, Nyonya, sampai jumpa di Jinling." Setelah menutup telepon, Hong Changqing berkata tanpa daya, "Tuan Ye, aku benar-benar mencoba yang terbaik itu." Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, "Tidak apa-apa, aku tidak menyalahkanmu." Setelah mengatakan itu, Ye Chen memandang Hong Changqing dan bertanya kepadanya, "Saya bertanya-tanya apa rencana Hong Tianxi sekarang? Anda ingin datang kepada saya dan Anda telah menemukan saya. Sekarang, haruskah kita bersiap untuk kembali ke Amerika Serikat?" Kembali ke Amerika Serikat? Ketika Hong Changqing mendengar ini, air mata hampir mengalir di matanya. Pikiran pertama yang terlintas di benaknya adalah kegembiraan. Bagaimanapun, Ye Chen rela membiarkan dirinya kembali ke Amerika, yang berarti dia tidak akan bunuh diri atau memenjarakan dirinya sendiri. Jadi dia bertanya dengan penuh semangat, "Bolehkah?" Ye Chen melihat ekspresi bersemangatnya dan tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Faktanya, dia tidak berencana untuk menyiksa Hong Changqing sampai mati. Dia hanya mempermainkan si Tianqi, meskipun dia kasar. Kejahatan tersebut tidak akan menyebabkan kematian. Terlebih lagi, ia memberikan kuali obat kepadanya. Meski enggan, ia tetap rela mengaku kalah. Selain itu, dia juga memiliki hubungan pribadi dengan neneknya. Jika dia bertemu neneknya dan membicarakannya sebagai teman di masa depan, dan akhirnya dibunuh sendiri, atau dipenjarakan di peternakan anjing sendirian, itu tidak bisa dibenarkan. Selain itu, saya juga sedang dalam proses mempekerjakan orang. Alangkah baiknya jika saya bisa menggunakan seorang pendeta Tao berpengalaman yang telah bertahun-tahun berada di Amerika Utara dan memiliki gelar Master Hong Tian di masyarakat kelas atas. Oleh karena itu, dia bertanya kepada Hong Changqing apakah dia ingin kembali ke Amerika Serikat. Itu hanya sebuah ujian kecil. Dia menduga jika Hong Changqing benar-benar orang pintar, dia tidak akan pernah mengambil kesempatan untuk segera kembali ke Amerika pada saat ini. Waktu. Sungguh, begitu Hong Changqing berkata, "Bolehkah?" Detik berikutnya, dia tiba-tiba merasa sedih dan ingin mati. Mau tak mau dia diam-diam berpikir dalam hatinya, "Sialan, aku datang jauh-jauh untuk mencari Ye Chen, berharap mendapatkan obat mujarab yang kuat untuk meningkatkan kekuatanku ke tingkat berikutnya, atau belajar lebih banyak dari Ye Chen. Metode alkimia yang ampuh, saya juga mencari peluang untuk menyempurnakan beberapa ramuan yang kuat ketika saya kembali. Tetapi siapa sangka ini akan membuang-buang uang. Tetapi jika saya tidak menemukannya, saya tidak mempelajarinya, teknik alkimia, dan malah memberikan kuali obat leluhur. Kehilangannya, jika aku pergi begitu saja, bukankah itu akan membuatku semakin sengsara semakin aku memikirkannya?" Namun, dia tidak berani mengatakan itu. Dia hanya ragu-ragu dan tidak bisa menjelaskan alasannya. Ye Chen tersenyum saat ini dan berkata, "Baiklah, Tuan Hong Tian, meskipun Anda dengan sukarela memberikan kuali obat ini kepada saya tidak suka berhutang budi kepada orang lain. Bagaimana kalau saya mengatur pesawat khusus untuk Anda hari ini? Aku akan membawamu kembali ke Amerika Serikat pada sore hari, dan memberitahu nenekku sebelumnya bahwa kamu punya rencana lain ketika kamu kembali. Jadi kamu tidak akan menunggunya di sini." Setelah mengetahui bahwa Ye Chen tidak berencana untuk melakukannya, bunuh dia, Hong Changqing tiba-tiba tidak ingin pergi begitu saja. Jadi dia hanya bisa berkata dengan marah, "Tuan Ye, sejujurnya,
Saya telah fokus pada retret dalam beberapa tahun ke depan dan tidak punya waktu untuk mengambil merawat Taizen Dao. Bakat dalam Taizen Dao telah layu dan tidak ada yang perlu dikejar. Jadi aku. Pada titik ini, Hong Changqing tidak berani mengungkapkan niatnya untuk tinggal di Jinling sementara. Ye Chen melihat bahwa dia sudah lama berada di sana, tetapi tidak ada hasil. Jadi dia bertanya sambil tersenyum, apakah kamu mencoba mengatakan bahwa tidak menarik untuk kembali? Jadi kamu berencana untuk tinggal di Jinling selama beberapa waktu, sementara yang pertama. Setelah mendengar ini, Hong Changqing berkata, dia sangat gembira dan tanpa sadar menamparkan pahanya, Tuan Ye benar, itu yang saya maksud. Setelah mengatakan itu, dia menatap Ye Chen dengan cemas, menunggu pernyataan Ye Chen. Ye Chen tidak marah saat ini, tetapi tersenyum sedikit dan berkata, Tuan Hong Tian, tolong dengarkan saya dan izinkan saya menjelaskannya kepada Anda untuk melihat apakah ini benar. Hong Changqing berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Ye, tolong beritahu saya. Ye Chen mengangguk dan melanjutkan, lihat, tujuan kedatanganmu ke Jinling hanya untuk mencari tahu siapa yang membuat dua jenis ramuan, pil peremajaan dan pil penyebar darah dan penyelamat jantung. Sekarang kamu telah berhasil. Anda menemukan saya. Maka tujuan Anda datang ke Jinling kali ini telah tercapai. Bukan, karena tujuan telah tercapai. Apa yang masih Anda lakukan di sini? Mendengar kata-kata Ye Chen yang tak terbantahkan, Hong Changqing merasa tertekan. Semua orang sedikit gemetar, bibir mereka gemetar, dan gigi mereka mulai bertabrakan tanpa sadar di mulut. Hong Changqing secara alami tidak ingin pergi, tetapi dia tidak tahu bagaimana berbicara dengan Ye Chen saat ini. Setelah itu semua, dia takut jika dia bertindak terlalu jauh. Ye Chen tiba-tiba akan menyesalinya, jika dia disiksa sampai mati lagi. Bukankah itu kerugian besar? Pada saat ini, Ye Chen tiba-tiba mengubah topik pembicaraan, ngomong-ngomong, Hong Tianxi, kamu berada di bintang 8. Berapa lama kamu tinggal di alam pejuang? Hong Changqing berkata dengan hormat, kembali ke Tuan Ye. Saya telah tinggal di alam prajurit bintang 8 yang lebih rendah selama 16 tahun. Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu berapa umurmu tahun ini? Hong Changqing berkata, saya berumur 62 tahun ini. Ye Chen berkata, kamu telah mencapai prajurit bintang 8 di usia 40-an, tampaknya kecepatan kultivasi Anda sangat bagus. Hong Changqing berkata sambil mencibir, sejujurnya, meskipun keterampilan alkimia Taizen Tao dangkal, untungnya, sang master mewariskan serangkaian metode mental seni bela diri yang relatif lengkap, dibandingkan dengan kebanyakan sekte yang bahkan tidak memilikinya. Metode mental lengkap, potensinya secara alami lebih besar. Selain itu, ada beberapa keunggulan dalam keterampilan alkimia kasar kami. Di antara master kami, ada juga master alkimia. Saya tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk memurnikan sejumlah ramuan ajaib. Ramuan yang tumbuh ini dapat memperkuat tubuh dan menyembuhkan segala macam penyakit bagi orang biasa. Jika dimakan oleh orang-orang pencaksilat, juga dapat meningkatkan budidaya mereka. Meskipun peningkatannya terbatas, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Petik 2. Ketika ramuan ini diberikan kepada saya, ramuan itu masih ada di sana, 5 pil. Tapi saya klaim hanya ada 3 pil. Nyatanya, saya sendiri yang meminum 3 pil. Pil lainnya dijual kepada orang kaya untuk menyelamatkan hidup saya. Memang berkhasiat menyembuhkan penyakit. Jadi saya juga memberikannya untuk memperpanjang umurku. Pil telah mendapatkan ketenaran. Pil terakhir diberikan kepada kakekmu ketika dia sakit parah. Namun, mungkin kakekmu terlalu sakit. Jadi tidak ada efeknya. Ye Chen mengangguk ringan. Meskipun dia belum pernah melihat pil penopang hidupnya, dia berspekulasi bahwa efek obatnya jauh lebih buruk daripada pil pengusir darah dan penyelamat jantung miliknya, dan bahkan kurang efektif dibandingkan pil peremajaan. Itu adalah pertandingan yang bagus. Jadi, dia bertanya kepada Hong Changqing, Tuan Hong Tianxi,
apakah Anda bersedia setia kepada saya mulai hari ini? Jika Anda bersedia, tentu saja saya tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk." Ketika Hong Changqing mendengar ini, dia langsung berkata dengan gembira, "Saya bersedia," dalam 10.000 permintaan berikutnya. Setelah mengatakan itu, dia segera berlutut di tanah dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, saya Hong Changqing. Saya bersedia mengikuti Anda dan setia kepada Anda selama sisa hidup saya. Jika ada pengkhianatan, surga akan menyerang dengan guntur." Saat ini, Hong Changqing telah menyadari bahwa Ye Chen jauh lebih kuat dari dirinya. Dari titik ini saja, ada baiknya untuk diikuti, terlebih lagi. Ye Chen juga memiliki ramuan yang lebih kuat di tubuhnya, yang mungkin 5 kali lebih efektif. Pil pemanjang hidup 10 kali lebih banyak dari miliknya. Tidak hanya itu, Ye Chen juga merupakan cucu dari keluargaan, dan latar belakangnya juga sangat kuat. Jadi, tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Ye Chen adalah yang terkuat di antara yang kuat. Hong Changqing mau tidak mau berpikir dalam hati, jika aku benar-benar ingin menjadi perempuan jalang, aku harus menjadi perempuan jalang untuk orang besar seperti Ye Chen. Bagaimana aku bisa khawatir karena tidak mampu menerobos dalam kultivasi saya dengan mengikuti langkah besar, melihat sikap salehnya, Ye Chen mengangguk sedikit dan berkata dengan tenang, "Karena kamu bersedia, kamu bisa tinggal di Jinling dan mendengarkan perintahku mulai sekarang." Hong Changqing berlutut di tanah dan berkata dengan penuh semangat, "Bawahan saya Hong Changqing, Tuan Ye adalah satu-satunya yang mengikuti semuanya." Ye Chen mengangguk dan tersenyum, mengeluarkan pil penyebar darah dan penyelamat jantung dari sakunya, menyerahkannya kepadanya, dan menulis dengan ringan, "Ambil pil ini, kembali ke tempat tinggal sementaramu, ambil dan sempurnakan potensinya. Melihat Anda sudah berada di tahap akhir prajurit bintang 8, ramuan ini pasti akan membantu Anda mencapai kesempurnaan agung alam Ming." Ketika Hong Changqing mendengar kata-kata Ye Chen, dia merasa seperti disambar petir, dan sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara. Setelah beberapa saat, dia bertanya pada Ye Chen dengan ekspresi tidak percaya, "Kamu, Tuan Ye, pil ini dapat memungkinkan saya memasuki kesempurnaan agung alam Ming?" Ye Chen mengangguk dan berkata dengan ringan, "Dengan cara ini, dengan tingkat kultivasi Anda saat ini, kemanjuran ramuan ini cukup bagi Anda untuk mencapai terobosan." Hong Changqing masih tidak percaya dan bertanya dengan heran, "Ramuan macam apa ini? Itu bisa sangat ajaib." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Ini adalah pil penyebar darah dan penyelamat jantung. Anda seharusnya sudah melihatnya." Sebelumnya, Hong Changqing bertanya dengan kaget, "Tuan Ye, ini pil penyebar darah dan penyelamat jantung yang menyelamatkan kakekmu hari itu? Obat ini bisa disebut obat mujarab, dapat menghidupkan kembali orang mati. Apakah kamu benar-benar akan memberikannya kepadaku?" Hari itu, Hong Changqing berada di Anjia dan menyaksikan dengan matanya sendiri kekuatan pil penyelamat darah untuk menghidupkan kembali orang-orang. Bagaimanapun, dia telah meminum pil penopang kehidupan dari tuannya, dan dia juga telah melihat dengan matanya sendiri perbedaan besar antara Tuan An yang meminum pil penopang kehidupan dan penyelamat jantung yang menyebarkan darah, pil. Oleh karena itu, dia tahu betul bahwa kekuatan pil penyebar darah dan penyelamat jantung mungkin 10 atau puluhan kali lipat dari pil penyelamat hidup tuannya. Dan ini juga merupakan kekuatan pendorong terbesar baginya untuk melakukan perjalanan ribuan mil ke Jinling. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa ketika dia bertemu Ye Chen untuk pertama kalinya, Ye Chen akan memberinya pil yang begitu berharga dengan begitu sederhana. Dan sedetik yang lalu dia telah memasang jebakan untuk si Tianqi, dan dia tertangkap basah oleh Ye Chen. Jadi, dia dengan gugup bertanya, "Tuan Ye, mengapa Anda ingin memberikan ramuan yang begitu berharga kepada bawahan Anda?" Ye Chen tersenyum dengan tenang, "Karena Anda telah bersumpah setia kepada saya. Anda adalah bawahan saya. Pikirkan pil ini sebagai hadiah pertemuan dariku." Hong Changqing ketakutan di dalam hatinya,
Tetapi dia menemukan bahwa ekspresi Ye Chen serius dan dia sepertinya tidak bercanda dengannya, dan dia tiba-tiba merasa bersemangat. Pil yang menyebarkan darah dan menyelamatkan jantung ini sangat penting baginya. Dalam 200 tahun terakhir Taizen Dao, tidak ada seorang pun yang mampu menembus prajurit bintang 8 dan memasuki kesempurnaan agung alam cahaya, apalagi melangkah ke alam gelap. Oleh karena itu, dia pernah berpikir bahwa seperti semua master, dia mungkin tidak dapat memasuki kesempurnaan agung alam Ming dalam kehidupan ini. Tapi sekarang, Ye Chen memberitahunya bahwa dia hanya membutuhkan pil seperti itu untuk mencapai terobosan, yang membuatnya sangat gembira. Jadi, dia mengambil ramuan itu dengan hormat dengan kedua tangannya dan berkata dengan nada yang sangat saleh, "Tuan Ye, kebaikan besar Anda tidak akan terlupakan oleh bawahan saya." Ye Chen melambaikan tangannya sedikit dan berkata, "Oke, Anda tidak perlu untuk bersikap sopan kepada saya di sini, manfaatkan waktu, ambil obat mujarab dan kembali ke tempat tinggal Anda untuk berkonsentrasi pada terobosan. Setelah terobosan, datanglah ke Aula Jishi untuk menemukan Dokter Ilahi Si dan lapor ke Dokter Ilahi Si." Alasan mengapa Hong Changqing diminta datang ke Aula Jishi untuk melapor ke Si Tianqi adalah untuk sementara menempatkan posisinya di bawah si Tianqi. Di satu sisi, hal itu akan membuat frustrasi seniman bela diri bintang 8 Hong Changqing, dan di sisi lain itu akan membuat frustrasi akan memberi si Tianqi selangkah lebih maju. Hong Changqing juga tahu bahwa Ye Chen memiliki pertimbangannya sendiri. Jadi dia segera berkata tanpa berpikir, "Saya mematuhi perintah saya." Segera, dia memandang si Tianqi dengan sangat malu dan berkata, "Dokter ajaib Si, kompetisi sebelumnya semuanya adil sebuah lelucon. Trik kecil, keterampilan medis Anda pasti jauh lebih unggul daripada Tuan Hong. Perilaku saya sebelumnya benar-benar agak keluar jalur. Saya harap Anda tidak memiliki pengalaman yang sama dengan saya." Si Tianqi berkata dengan cepat, "Guru Hong Tianqi, sama-sama. Mulai sekarang, Anda akan menjadi Tuan Ye. Kita semua adalah teman. Jadi tidak perlu menyebutkan masalah masa lalu." Melihat kemurahan hati si Tianqi, Hong Changqing dengan cepat membungkuk dan berkata, "Dokter ajaib Si, Tuan Hong akan tinggal di Jinling mulai sekarang. Jika Anda membutuhkan bantuan saya dalam hal apapun, Anda dapat menghubungi saya kapan saja." Petik 2. "Tidak masalah," si Tianqi berkata dan mengangguk dengan sopan. Hong Changqing berbalik dan memandang Ye Chen, membungkuk dan berkata, "Tuan Ye, jika Anda tidak memiliki instruksi lain untuk saat ini, bawahan saya akan kembali ke hotel untuk mundur." Ye Chen mengangguk, "Pergilah, jika ada adalah sesuatu dari tempat nenek saya, ingatlah untuk melaporkan tren baru apapun kepada saya sesegera mungkin." "Saya mengerti." Hong Changqing mengangguk dengan berat, dan kemudian meninggalkan Jishi Hall dengan penuh rasa terima kasih. Setelah Hong Changqing pergi, si Tianqi akhirnya menghela nafas lega dan tidak bisa menahan nafas. "Terima kasih kepada Guru Ye karena datang tepat waktu. Jika tidak, Aula Jishi saya akan ditipu oleh Guru Hong Tianqi." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Tidak masalah, biarkan saja dia menipumu, dan aku bisa mendapatkannya kembali untukmu." Setelah itu, Ye Chen berkata lagi, "Jishi Tang dilakukan seperti ini oleh Hong Changqing, dan reputasi serta popularitasnya pasti akan terpengaruh sedikit. Tapi semakin banyak situasi ini terjadi, semakin kecil kemungkinannya untuk menjelaskannya kepada publik. Jika tidak, akan ada kemungkinan membuat cerita menjadi semakin gelap. Oleh karena itu, Dokter Ilahi Si akan berpura-pura tercengang tentang hal itu. Soal ini, siapapun yang bertanya pasti akan kebingungan. Supaya tidak terjebak, ingatan masyarakat hanya bisa bertahan paling lama seminggu. Asalkan minggu ini terlewati, maka persoalan tersebut akan selesai. Begitu cerita sudah berakhir, kita harus mendapatkan kembali reputasi dan popularitas yang hilang sesegera mungkin." Si Tianqi berkata tanpa ragu-ragu, "Jangan khawatir, Tuan Ye.
Saya akan melakukan yang terbaik lain kali untuk memulihkan reputasi dan popularitas Jishi Hall sebagai sesegera mungkin. Chen Xiaozhao juga sangat senang. Dia meraih lengan Ye Chen dengan penuh semangat, menjabatnya, dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, saya akhirnya tidak harus meninggalkan Jinling, terima kasih. Tuan Ye, itu saja terserah kamu untuk membantu kakekku dan aku membalikkan keadaan." Ye Chen tersenyum sedikit. "Jangan terlalu sopan, tidak ada seorang pun di Jinling yang bisa menindas temanku Ye Chen." Chen Xiaozhao sangat bersemangat sehingga dia memeluk Ye Chen lengannya dan berkata dengan gembira, "Tuan Ye masih yang paling kuat, kakek terlalu malu untuk memberitahumu pada awalnya, dan ingin diam-diam meninggalkan Jinling sebelum memberitahumu. Untungnya, aku cukup bijaksana untuk memanggilmu untuk meminta bantuan. Jika tidak, aku akan menyerahkan Jishitang." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Jika Anda menghadapi hal seperti ini di masa depan, pertama-tama, jangan abaikan atau ambil umpannya, dan kedua, beritahu saya sesegera mungkin." Setelah itu, dia melihat waktu, kemudian dia berkata kepada kakek dan cucunya, "Oke, kamu harus memanfaatkan waktu untuk membersihkan dan mempersiapkan bisnis. Saya ingin mencari tempat yang tenang untuk mempelajari kuali obat Hong Changqing, jadi saya akan pergi pertama." Setelah mendengar bahwa Ye Chen akan mempelajari kuali obat, kakek dan cucunya mengangguk serempak. Si Tianqi berkata dengan hormat, "Tuan Ye, sampai jumpa." "Tidak perlu." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Dokter ajaib Si akan tinggal di sini, saya akan pergi sendiri." "Itu bagus. Anda telah menyimpan banyak barang di klinik medis ini, dan Anda masih perlu mengeluarkannya dan menyimpannya, jadi Anda, sebaiknya kita mulai berbisnis." Setelah Ye Chen mengucapkan selamat tinggal kepada Si Tianqi dan Chen Xiaozhao, dia meminum obat yang diturunkan dari sekte Hong Changqing, pergi ke Villa Champ Elises. Dia sebelumnya telah menyempurnakan sejumlah obat mujarab yang menyebarkan darah dan menyelamatkan jantung di sini. Pada saat itu, dia meminta Qin Gang untuk menyiapkan sejumlah bahan obat untuk dirinya sendiri. Qin Gang secara khusus menyiapkan sejumlah obat yang jauh melebihi kebutuhan Ye Chen. Jadi Ye Chen menyempurnakan kumpulan ramuan penyebar darah dan penyelamat jantung pada saat itu. Setelah ramuan itu, masih banyak bahan obat yang tersisa di sini. Justru karena itulah Ye Chen berencana untuk pergi langsung ke Champ Elises dan menggunakan kuali obat ini untuk memurnikan sejumlah pil penyebar darah dan penyelamat jantung untuk melihat apa efek kuali obat ini. Bersambung.